perkawinan itu tidak akan kekalan. Nah, saudara, Alkitab berkata, apa tujuannya kita kawin? Dan setiap kali sebelum mereka dinikahkan seperti ini, kita ada konseling dan berbagai macam pendapat mereka utarakan. Nah, saudara, Alkitab berkata tujuan kita itu menikah supaya suami dan istri itu hidup segambar dengan Tuhan. Jadi itu tujuannya kita menikah, supaya suami istri itu segambar dengan Allah. Maksudnya hidup tabiat suami istri itu senantiasa mencontohi bahwa Allah itu luar biasa hadir di tengah-tengah perkawinannya. Dan kedua, tujuan untuk kawin atau menikah dalam Alkitab berkata bahwa beranak cuculah atau melibatkan gandakan gambar Allah itu. Jadi itu tujuannya, saudara, kita menikah supaya kita memperlibatkan gandakan gambar Allah di dalam hidup saya dengan saudara. Artinya lebih banyak kita mencontohi gambar Allah, dan kita mau agar keluarga kita senantiasa serupa dengan Allah, memperlibatkan gandakan gambar Allah. Karena kita sudah diberkati anak, sudah diberkati cucu, maka melipat gandalah gambar Allah di tengah-tengah keluarga. Dan ketiga, tujuan itu menikah, memelihara keluarga dan alam sekitarnya. Kita memelihara keluarga kita dan alam sekitarnya, dimanapun kita berada, bahkan di rumah mertua, ya, atau bapak sendiri harus memelihara keadaan semuanya itu. Bahkan dimanapun kita berada, harus menjaga alam sekitar itu untuk menjadi satu kesaksian bagi kemuliaan Allah. Dan keempat, tujuan pernikahan itu untuk bersatu dengan yang lain. Istri sudah menjadi satu dengan suaminya, suami sudah menjadi satu dengan istrinya. Makanya itu tidak boleh berjalan-jalan sendirian. Halo, betul atau salah? Kalau kita sudah kawin tidak boleh jalan sendirian. Alkitab berkata supaya kita bersatu di mana-manapun. Magdalene mengharapkan untuk Jojo menemani, sama ada kau di Lanti, sama ada kau di mall, sama ada mana mandi mandar, dia perlu menemani. Itu dikatakan Alkitab supaya menjadi satu. Dan bukan itu saja, apapun pekerjaan, keduanya itu harus bersatu untuk melakukan kesepakatan semuanya. Dan bukan itu saja, bersatu, hak kekayaan Jo itu sudah disatukan dengan Magdalene. Demikian juga Magdalene itu harus disatukan. Sepertinya contoh, Uan Jo adalah Uan Magdalene. Amin Jo. Ya, Magdalene, ya, Uan kamu Uan Jo. Ya, jangan kau pikir kita sama-sama ada gaji dan hanya anak Jo saja yang mengeluarkan duit, sebab dia kata, Mek, kamu ini kepala keluarga, kamu saja harus belanja kami. Itu tanggung jawab. Tetapi Alkitab berkata itu tidak dapat. Ya, jadi apapun harta kamu kedua, semuanya itu sudah disatukan. Ya, jadi jangan berkata saya punya gaji banyak, ya, kamu ini istri lebih banyak gaji kamu, ya, jadi lebih baik kamu yang tolong saya ini karena kamu tinggi, kamu punya gaji. Tetapi firman Tuhan tidak seperti itu. Saudara, uangmu uangku. Amin. Ya, supaya di dalam rumah tangga itu saudaraku senantiasa seimbang, ya, karena saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan apa yang menjadi penyebab sekarang rumah tangga banyak pecah, banyak bercerai oleh karena masalah keuangan. Ya, banyak, ya. Negara kita tahun lepas 600 lebih keluarga bercerai oleh masalah ekonomi. Ya. Dan kedua karena masalah ketiga,
oleh poligami. Sedangkan Alkitab berkata apa yang sudah disatukan tidak boleh diceraikan. Tetapi walaupun demikian, Alkitab berkata apa yang sudah disatukan tidak boleh diceraikan. Tetapi saudaraku, ada yang berusaha untuk menceraikan suami istri itu. Ya, oleh karena adanya pihak ketiga, oleh karena adanya pihak yang luar sana, dan sehingga mereka boleh mengambil keputusan cerai. Tetapi ingatlah Joh Magdalene pada hari ini, apabila masalah di tengah-tengah keluarga kamu, ingatlah perjanjian kamu di hadapan Allah. Amin. Kata-kata yang engkau ucapkan di hadapan jemaat menjadi satu janji yang kukuh, yang teguh di hadapan Allah. Dan juga cincin yang kamu ikat di jari Magdalene dan Jo itu adalah kuasa Allah hadir di tengah-tengah ikatan cincin kamu itu. Sebab itu melambangkan emas adalah kuasa Allah hadir di situ, dan emas itu melambangkan kemurnian pernikahanmu pada hari ini. Jadi justru itu yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin baca Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi hari ini kamu sudah mulai, ya. Bukan saya suruh kamu, ya, jangan peduli lagi emak dan bapak. Ya, bukan saya suruh kamu keluarlah dari rumah. Sesuai dengan bunyi Alkitab ini, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, saudara di dalam kasih Tuhan, marilah kita hari ini yang sudah lama menikah, yang sudah punya cucu, semakin kita tua, semakin kita menghargai bapak kita, emak mertua kita, bapak mertua kita. Amin. Ya. Sebab kita ingat jasa mereka keduanya itu. Jadi kita harus menghargai jasa mereka itu. Walaupun kita berjauhan, kita harus menghargai mereka. Bahwa ibulah, orang tualah, bapaklah yang selalu menjaga dan memelihara sampai kita dewasa pada saat sekarang ini. Jadi keduanya sudah menjadi istri dan menjadi satu. Dan apa yang sudah disatukan tidak dapat diceraikan. Markus 10 ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, tema kita pada hari ini, pernikahan sebagai ikatan yang teguh. Ya. Pernikahan hari ini John dan Magdalene adalah pernikahan ikatan yang teguh. Kenapa firman Allah berkata pernikahan yang teguh? Saudaraku, pernikahan itu sebagai gagasan Allah, sebagai rencana Allah. Allah merencanakan supaya manusia itu harus kawin. Jadi kamu yang belum kawin itu kawin-kawinlah. Amin. Ya, jangan tunggu sampai Tuhan Yesus datang baru mau kawin. Itu semua tidak dapat sudah. Ya. Jadi yang belum kawin buat planning secepat mungkin. Ya, supaya kamu juga dinikahkan seperti ini, dan sampai Tuhan Yesus datang, kamu menikmati keluarga kamu di surga bersama-sama. Amin. Jadi pernikahan itu adalah gagasan Allah, rencana Allah, tujuan Allah, manusia harus dinikahkan supaya saudaraku menjadi satu kesaksian bagi kemuliaan Allah, seperti pada hari ini kita saksikan. Dan Allah membentuk pernikahan yang pertama di muka bumi supaya menjadi satu. Markus 10 ayat 9. Seorang laki-laki memisahkan dirinya dari orang tuanya atau mertuanya untuk bersatu dengan istrinya, membentuk keluarga baru. Jadi hari ini tercapailah cita-cita keduanya untuk membentuk keluarga baru. Dan sudah berapa lama keduanya mungkin lirik kiri, lirik kanan,
yang untuk menemukan pasangan keduanya, tetapi syukur ya begitu jauh dari Lawas, begitu jauh Merapen Lawas 34 km dan tidak ketemu di Lawas. Ya, pernah tak kamu sudah ketemu di Lawas? Halo, atau sama sekolah? Tidak pernah. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia membawa kesemenah ke Malaysia di Selangor Pucon ini supaya keduanya dipertemukan. Dan saya tidak tahu bagaimana caranya mula awal ketemu. Ya? Saya tidak tahu. Tetapi saya percaya awal pertemuan mereka sudah direncanakan oleh Allah apabila sudah jatuh di dalam hati itu. Amin. Dan akhirnya direstui pada hari ini. Kami dulu ketemu ibu di bawah pokok kayu lawas. Ya, jadi masih ingat itu ada kayu dulu di market lawas, makin lama ada pokok yang besar, dia punya daun. Saya gembala di Merapen pada masa itu, dan dia pergi beli sayur masa dia sekolah di STA. Ya. Dan saya lihat di antara mereka itu hanya dia saja yang berambut panjang. Ya, rambutnya itu sampai mungkin limpas daripada pantat itu. Ya. Ya. Panjang, ya. Dan sehingga apa yang terjadi, saudaraku, saya bertanya, siapa perempuan itu yang panjang sekali, dia punya rambut? Saya pergi di toko sayur itu, tanya siapa perempuan itu yang panjang rambut itu? Nah, dia katakan, ini anak saya, dia sekolah di Mesir. Dan mulai dari situ Roh Kudus bekerja dengan saya. Banyaklah kawan kepin, hidup itu ngalam lumbawan, lundain. Ya. Ya, ambil saja orang kampung sini Lawas, senang, ya. Tetapi itu Tuhan berkata rencanamu bukan rencana. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Saya mulai bertanya dengan Tuhan. Saya mau kumpul dengan Tuhan. Saudara, sesudah Tuhan banyak berbicara, Roh Kudus berbicara dengan saya, sehingga akhirnya saya mulai tulis surat. Masa itu tidak ada handphone. Ya. Saudara, kalau bercinta di sekolah harus mengatur sekolah dulu baca surat cinta kita. Ya, dan baru dapat dikirim pergi di Lembang. Dan Tuhan merestui semuanya itu. Kami 3 tahun lebih bertunangan cukup lama, cukup masa. Kami sangat mengenali satu dengan yang lain, tabiat saya dan tabiat dia. Kalau tahu tabiat orang Bugis suka marah. Ya. Tetapi puji Tuhan, keluarga kami bertahan sampai di sini. Karena apa? Karena Roh Kudus senantiasa bekerja di tengah-tengah keluarga kami. Jadi lelaki itu memisahkan dirinya dari orang tuanya atau mertuanya untuk bersatu dengan istrinya, membentuk keluarga baru. Jadi sekarang hidup kalian sebagai keluarga baru. Apapun rencana masa depan, pikiran itu harus disatukan. Apapun maksud dan tujuan yang engkau mau buat yang akan datang, ingat firman Tuhan. Satukan pikiranmu, rencana kamu, dan tujuanmu. Pasti Tuhan memberkati semuanya. Kedua, ikatan yang menyatukan. Meninggalkan ayahnya dan ibunya sebagai ketetapan Allah. Hal ini sepengetahuan orang banyak atau umat Allah. Jadi sekarang ini menjadi satu sepengetahuan umat Allah di hadapan Allah Bapa di surga pada hari ini. Kita sudah tahu semuanya bahwa keduanya hari ini sudah diberkati perkawinannya. Keduanya mengambil komitmen sebagai pasangan yang diberkati oleh Allah. Jadi mulai hari ini mengambil komitmen agar keluarganya diberkati oleh Allah. Untuk diberkati oleh Allah itu harus membentuk fondasi sebagai suami istri di tengah-tengah keluarganya. Harus membentuk fondasi. Apa fondasi itu? Kalau kita mau bangun rumah, dipersiapkan semen,
batu, besi dan lain-lain. Itu pondasi untuk membangun rumah. Tetapi pondasi keluarga suami istri yang dituntut oleh Rasul Paulus ialah kasih. Itulah pondasi di tengah-tengah keluarga kita. Baik orang yang sudah lama kawin atau hari ini yang kita saksikan, pondasinya itu harus ada kasih. Efesus 5 pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu, mengasihi jemaatnya yang telah menyerahkan dirinya bagi dia. Jadi suami itu harus mengasihi istri. Kenapa istri mau dikasihi? Karena perempuan itu di dalam Alkitab berkata perempuan itu adalah lemah dan dia sangat-sangat mengharapkan suami yang sanggup menolong, yang sanggup memperjuangkan nasibnya, karena dialah suami yang kuat dan gagah perkasa. Maka kasihilah istrimu. Bagaimana hari ini kita saksikan Job dan Magdalene, maka marilah kita membuat keputusan kasihilah istrimu. Amin. Bukan saja Job, kita semua yang hadir pada saat sekarang ini, kasihilah istri kita. Dan istri katanya hendaklah menghormati suami. Efesus 5 ayat 23. Itu satu pondasi mengasihi dan menghormati suami. Jangan saja saudaraku, masa kita cinta begitu sangat manis perkataan kita kepada cinta kita, ya. Sudah 2-3 anak tidak ada sudah I love you. Ya, tidak ada, ya. Sedikit lambat masak, sedikit lambat dilayani, marah, ya. Tetapi ingatlah hari ini bahwa apabila pondasi itu kuat, kukuh, ditanam di tengah-tengah suami istri, mengasihi dan menghormati yang lain, maka keluargamu akan diberkati sampai selama-lamanya. Istri hendaklah katanya menghormati, bukan istri itu menghormati karena begitu rendah sama sekali, tetapi itulah dituntut Alkitab. Istri harus menghormati dan suami harus mengasihi istrinya. Kesetiaan itu pondasi yang ketiga. Amsal 20 ayat 6 dan 7. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi yang setia siapakah yang menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya dan berbahagia. Jadi itu pesanan Amsal Salomo. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi yang sangat dipinta oleh Allah Bapa di surga adalah keluarga yang setia. Suami yang setia terhadap istrinya dan istri sangat setia terhadap suaminya. Dan terakhir, ikatan yang permanen. Ya. Apa itu ikatan yang permanen? Adalah ikatan yang kukuh, ya. Yang Allah sudah tanamkan, yang Allah sudah rencanakan agar ikatan itu ada permanen di tengah-tengah kedua mempelai pada hari ini, yang kukuh dan teguh. 2 Tesalonika 2 pasal ayat 15, berdirilah dengan teguh, sebab itu berpeganglah pada ajaran-ajaran firman yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi saudaraku, ikatan yang permanen itu harus suami istri berdiri teguh di tengah-tengah keluarga. Dan apapun masalah di tengah-tengah keluargamu, keluarga kita, pandang kepada Tuhan. Amin. Jangan ambil karismatik, matik. Saya tengok Facebook 2 hari lepas, seorang bapak, saya tidak tahu apakah dinikahkan di gereja ini di negara Filipina. Sudah itu dia pukul, dia punya istri, anaknya mungkin kurang lebih sama Bera dia punya besar.
Dan perempuan itu terjun dari tingkap keluar selamatkan dirinya. Kemudian dia bawa anak dia lari. Nah, penderitaan itu dipukul, akhirnya lari. Kemudian suaminya lagi mengejar. Dan tiba-tiba ada kereta yang selamatkan ibu sama anak ini. Saudara, dalam kasih Tuhan kita Yesus. Tetapi kalau kita sudah ikat janji di gereja, janganlah seperti yang ada di luar sana. Ya. Janganlah berlaku kasar seperti yang ada di sana. Ya, yang ada di Lawas. Ya. Yang ada di Sabah. Ya, banyak yang berlaku seperti itu. Ya, pernikahan mereka tidak tahan. Ya. Hanya 2-3 tahun, itu syukur kalau 2-3 tahun. Kalau nasibnya 2-3 bulan, Masya Allah. Ya. Sebab saya pengalaman sebagai hamba Tuhan, ya dari Merapok sampai Semenanjung Malaysia ini banyak perkara yang aneh saya temukan. Tetapi kalau ikatan pernikahan itu sebagai pengen yang kukuh, yang teguh, apapun masalah di tengah-tengah suami istri, haruslah bincang bahwa kita ada perjanjian di hadapan Allah di gereja River of Life. Pasti perjanjian kita yang permanen itu kita harus ingat senantiasa. Amin, pengantin. Ya. Jadi nanti Jo, kalau itu Magdalene banyak cakap bagi tahu saya. Ya. Magdalene kalau Jo banyak komplain, bagi tahu Pak. Sekarang Bapak banyak sudah komplain. Masa kami bertunangan manis cakap, lebih manis daripada madu. Wow. Sekarang kami 2-3 anak, madu itu tidak ada. Madu itu tidak ada. Seperti di tengah-tengah keluarga kami selalu ada buah paria. Ya, tapi kita berdoa tidak akan berlaku seperti itu. Tetapi kalau kedua pengantin mengingat pesta di Kana itu, mukjizat yang pertama di Kana itu, anggur perkawinan sampai sekarang ini manis dirasakan seluruh umat percaya. Amin. Jadi harus ada mukjizat pesta di Kana kepada kedua orang pasangan kita pada hari ini dan juga kami yang sudah lama kawin. Kami sudah 30 tahun lebih barangkali. Dari 93 sampai sekarang kau itu universitas itu kau punya matematika karismatik tidak tahu berapa tahun itu. Ya. Jadi harus ada mukjizat berlaku di tengah-tengah suami istri. Ingat pesta di Kana itu. Kalau kita amalkan, saudara, anggur perkawinan di Kana itu memberkati keluarga kita, maka kita aman dan bahagia di tengah-tengah keluarga. Pernikahan Kristen itu menjadi unik karena Roh Allah mendiami suami istri dan memimpin mereka menjadi satu. Roma 8:9. Jadi pernikahan Kristen itu sangat unik karena Roh Allah mendiami kedua suami istri. Dan apabila kedua suami istri Roh Allah mendiami, saudara, apa yang terjadi? Yesaya pasal 8 ayat 2. Kalau Roh Allah mendiami suami istri, yang pertama harus roh hikmat di tengah-tengah keluarga itu. Ada roh hikmat. Keduanya diberi roh hikmat, diberi roh kepandaian, dan diberi roh pengertian. Mereka mengerti satu dengan yang lain, dan diberi roh nasihat, maksudnya saling menasihati yang lain, atau roh takut akan Tuhan. Dan itulah, saudaraku, untuk memberkati keluarga kita, mari izinkan Roh Allah hadir di tengah-tengah keluarga itu. Dan kepada kedua mempelai pada hari ini, pastikan ada roh hikmat di tengah-tengah suami istri, ada roh pengertian, ada roh nasihat, dan roh takut akan Tuhan. Marilah pada hari ini kita sama-sama meneguhkan perkawinan kita yang Allah rancangkan.
yang Allah sudah lakukan buat kita semuanya, baik pada hari ini Jo dan Meg dan juga orang yang sudah lama berkawin. Mari kita teguhkan terus menerus perkawinan kita di hadapan Allah dan menjadi berkat, menjadi satu kesaksian bagi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga,